Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyushiru ala dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat kahut ni Tuhan zaman neram kita lagi bisa berkumpul bermuajahah, yaitu dalam pengajian rutinan bulanan muslimat Kecamatan Lemong yang pada hari ini bertepatan di Tekon Penengahan Masjid Al-Ikhlas. Insya Allah neram untuk selanjutnya diberikan kekuatan kesehatan kembali untuk hadir di pengajian rutinan yang akan datang. Sholawat beriring salam mudah-mudahan dilimpah ruahkan oleh Allah Ta'ala kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Pratin Pekon Penengahan yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tambah kebijaksanaan nih. Allah taala tambah surah nih, dengan mesurahnya mana? Terutama lah. Kemudian kepada seluruh jajarannya juga lembaga-lembaga pekon nih sewat hadir maupun tidak hadir, kepada ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Lemong serta jajarannya yang juga sama-sama kita hormati, mudah-mudahan selalu diberikan selalu semangat untuk membina muslimat sekecamatan Lemong. Karena mawat moneh dacuk dipungkiri neram minji haga banyak yang mau kidang kimawai ngedok sing ngelola nih mak mungkin agak terjadi seperti ini. Jadi alhamdulillah buat saya haga perituk nah yang ngeson-son koneramnya dan seluruh pengurus ranting muslimat NU dan anak-anak ranting udi kecamatan ranting udi pengurus pekon ranting, anaknya ranting. Nah ya, melunik dua anak ranting. Diuncuk ni ranting di bulung. Nah, jadi bulung-bulung ni neram ni. Nah, kidang ki mau ngedok bulung mak nguah. Ya. Mudah-mudahan selalu semangat dan saya doakan dan kita sama-sama berdoa ibu-ibu sekalian ini menjadi istri yang solehah di rumah, sabar walaupun menghadapi ragah di senjuk upaya kok dijadikan perempuan yang sabar, amin ya. Karena perempuan itu bebayudi wat pepatah mengatakan hiduplah seperti kelapa. Injuk kelapa udi punya ini berguna manfaat, itu kelapa. Batang nih berguna, kenekak nih pelepah nih berguna, kayu bakar. Lihai ini berguna,
Jak sekejung sampai buntak bergunanya. Mekejung jadi penyapu. Kita son ko marami lagi lihai ni jadi penyapu. Dipelok cuti tunjuk ngaji. Dipelok luar penyungkil lipon. Dibuntak keluar cucuk ni cenil. Gak ngani cenil. Itulah kelapa. Ini lihai ni. Bulung ni dah cok tisani hato. Buah ni jak sengura sampai setuha. Cangkir ubat mencret. Bajang mudi. Nah ya dulu tuha cuti jadi dugan luar biasa. Terkenal lah bonjukung mani oleh ni dugan. Iya, malah patung dugan di gapi. Jadi Tuhan ni kana pakai atintin, Tuhan kana jadi santan. Tapi saya paling parah ya, unyin ada manfaatnya unyin ya apa? Gerak-gerak ni sampai ku bakak ni kau berguna. Ubat. Malah tano ji lain nak sekadar ubat. Jadi buat buka akar kelapa. Buat tano je. Lama banyak. Iya, namun tano je saya buat buka ni akar kelapa. Jadi ku bakak ni kelapa dia jadi buah. Pak percaya kena coba kak buka kena. Yang nyepok-nyepok di dalam peles kamu perhatinya nama ngedok akar kelapa. Kidang bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kelapa ni menghalang saya tiunduh hak disambut mangedok ya, hak titali tergah kau mangedok hingga kelapa ni hingga tiak nanti tiak kau ya, puntir putih tiak kau kemati juluk tiak kemak pakai buku mangedok saya terhormat sampai lamban kana gerak nih api ni di tepesi ni ku basa Jawa ni ku tepesi dibaca itu buka radu buka ditetos dibelah ditetuk belah dikukok direroh. Itulah kelapa. Setelah itu datang kunjer, datang lawas, ratong serai, ratong jahe, ratong masako, ratong micin, ratong iwatuhu plung. Yati hidang kau di tengah meja, gulai api gelar ni. Gulai api, wek kelapa ni tersebut mawar. Itu ibu-ibu ni. Saya hamil sama ibu 9 bulan ngindung wakilo siwa bulan indung wah 7 kilo wah 5 kilo ya kau pengarip saka saja lewat wah 5 kilo luar biasa lah ya luar biasa sampai wek normal wek ti sesar dia anu saya kagak ni nunggu nyunyap sakala saya bakas ni pas depus di hadapnya P di rumah sakit saya berbaik dalam angkah kain tanda tangan kau siap tanda tangan alternatif terjelek kan dokter meninggal dunia gambang gagah kadang sesaat daya mungkin juga wallahu alam bisawab mungkin juga meninggal gampang mungkin selama 3 malam dirawat menahan sakit mau kedocok gilik dipisahkan dengan anak maka jamaah ikunya jawab pantaslah Rasulullah bersabda al jannatu tahta aqdamil ummahat surga itu di bawah telapak kaki lihat pe inggong mengambil lom diaku
lagi dirawat sakit dilamban kana nuho pasakan naram lek pena mak dikinitan mudut di luar beduse nyepok warung tertunggu tian nyadak HP kita bang buat palon jentel sampai ratong. Itulah perempuan. Ialah yang anak ni kana saya disebut anak ni siapa? Anak ni siapa? Khairil Anwar bin Muhammad Rushid. Gelar ni bak aku disebut. Mama disebut ibu-ibu. Injuk kelapa aja na. Nyanto santan yang sini lawan ni ia ditambus kon tuhu gulai tuhu. Mohon maaf bapak-bapak, ngilu maaf lamun-lamun. Nah ya, lain sekian doa. Ini kenyataan yang ada. Alhamdulillah, kenyataan yang ada pula tanah pengajian di bawah bapak-bapak. Ibu-ibu, pengajian bapak-bapak nyaris tidak ada. Aja kepikiran biji. Ibu-ibunya, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu kunyin nih masuk surga. Amin. Kadang-kadang lupa ke dalam surga karena wagah ketik. Atau ke ada di dalam surga karena ibu-ibu kumpul di dalam surga aduh sebulan 2 bulan tiram di pahoiril ya bang mawat hakwe petunggal di surga tanya ke jamaah malaikat nanti di pahoiril malaikat nah lain di jarang nih pengatu nih hania tumbai tukang api wawarahannya masekap sepok pai tolong sepok painya di nana insyaallah ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jadi muslimat saya harap bisa menjadi multi manfaat, lain agak kumpul-kumpul kaji gawo, tetapi bermanfaat injuk kelapa aja jenuh, bermanfaat semuanya. Nabi pengajian di Werantang ya, di Werantang kemarin saya membahas 7 hal yang merusak amal ibadah, ya. Nah, saya mau hadir ya karena nanya gawa api-api hilang nih saya mau nyatat nih. Kemudian hari ini nyak aku akan ngebahas 7 tanda orang yang berbahagia. Jelma saya senang di pitu tandanya. Pertama adalah qalbun syakirin. Hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur itu lain akah alhamdulillah gawa. Bersyukur secara maknawinya adalah menerima apa yang diberikan Allah. Saya dikenikan Tuhan diterima. Setelah diterima dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Api saya dikenikan Tuhannya manaham panca indera, anggota tubuh, mata, lisan, telinga sama kami jadi dikenikan Tuhan. Culuk, cukur kami dikenikan Allah Ta'ala. Kemudian tanda orang bersyukur itu dipergunakan sesuai dengan mestinya, digunakan sesuai dengan mestinya. Mata digunakan sesuai dengan perintah Allah. Api kain itu Tuhan nakam ngedok mata. Di kayun apa? Kayun ngeliak sehelau-helau. Kayun ngebaca pengajian ilmu-ilmu agama. Di kayun Tuhan baca Al-Quran. Ajo mawat. Jak lamon ni ngeliak HP. Jak agak ngaji. Ki ngeliak HP kuawa sampai kedua. Kuawa bu jam-jam tetapi membaca Al-Quran mak kuawa, berarti kita tidak bersyukur dikeni Allah Ta'ala mata. Kemudian menggunakan seluruh pendengaran, lebih banyak untuk mendengarkan yang dalam perintah atau tidak. Ani jenuh ketua muslimat kecamatan
adalah mempergunakan sesuai dengan manfaat. Jeno, bersatulah, bertolong menolonglah dalam kebaikan. Nagamji ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena perintah. Ini wat kajian ya Kiai Haji Abdul Aziz dalam Riyadhah di Manonjaya di Miftahul Huda di Tasik. Janganlah kau meminta. Nagamji kadang-kadang beribadah kepada Allah, bersyukur acak jama Allah taala mani mengharap sesuatu. Sedekah mana agak cinta kahaga nih. Kimang dok cinta kahaga mak sedekah. Kidang kianak nih agak wet hajat sampai sedekah. Lah khairil nyak sedekah doa kepada anakku. Dengan geluk saya jadi kianak nih mak buhaban mak sedekah. Khairil doa kepada anakku agak keji. Mak ngasih ku dok ngasih. Dan kidang alhamdulillah lah jak nian mawet. Walaupun pada dasarnya adalah tatkala kita bersedekah ni walaupun tidak diminta itu klik. Injuk nak ngohorek kon listrik tu di. Hingga adu dipicit ko saklar ni pasti hingga kebenaran kabel rela boklam ni pasti lampu ni nyia, pasti lampunya hidup. Mau perlu agak klik agak disambung kemudian kabel ni tipiot kok tidak. Begitulah ibadah. Tetapi Allah SWT tidak mengatakan demikian. Janganlah kau meminta dari sesuatu yang bukan pekerjaanmu. Dan ngilu upah dari sesuatu selain hak guaimu. Anak lunik, sanak lunik. Di kayun mak ni mandi. Ya. Sabun ni siapa yang ngebeli? Mak ni ngebeli ko ni sabun. Kayun sikat gigi siapa yang beli kau sikat kayak odol ni? Mak ni. Kayun nyampo siapa yang beli kau sampo ni? Mak ni. Mandi kong pandai siapa yang mandi kau ni? Mak ni. Bubalin kong pandai siapa yang balin ni? Mak ni. Bekara ni siapa yang beli kau ni? Mak ni. Selesai jak mandi ani anak mak nyak jak mandi ilupai upah. Coba. Begitu kita kepada Allah. Nakam jemaah Tuhan kena. Seperti anak kecil yang jadi mandi ke mak ni, segala kebutuhan mandi mak ni, selesai mandi bangi lupa. Itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Aduh jak sembahyang, alat sembahyang yang ini badan yang ngegerak kau ni, bodoh aja kejung ni doa ni jak sembahyang ni. Wek jelma ratong mek di lamban dia. Mana ngeliak tihang di masjid lagi tegak sampai gajah ni. Doa aku penyak udang mengapi ya. Minganyak murah rezeki. Karena nyak agak nyumbang di jane. Ku jawab wah api nak nyenyak doa aku niku aku. Ngapi kinyak doa aku nyak kau. Nyak doa aku diriku kau nyen murah rezeki. Manika nyak doa aku niku murah rezeki. Karena lamun rezeki kung tantu niku ke sedekah medi. Nyak doa aku nyak kuda. Kita memain ni. Qalbun syakirin, berdoalah, bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang diberikan Allah. Karena apapun yang diberikan Allah taala itu waduh sesuai dengan kemampuanmu menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, azwajun salihah. Azwajun salihah itu adalah ciri orang yang berbahagia. Kedua, mempunyai pasangan yang soleh. Kalau perempuan mempunyai suami yang soleh, kalau laki-laki mempunyai istri yang solehah, ini ciri orang bahagia. Karena ada 3 perkara yang hidupnya menderita di akhirat nanti, di dunia dan akhirat. 3 hal yang paling menderita. Bangunan masjid, seti bangun tetapi tidak untuk ibadah. Ini merana jamaah Allah Ta'ala, ngadu terus jamaah Tuhan. Sani masjid kita mak pakai ibadah. Yang kedua, Al-Quran dibeli kidang mawek dibaca. Merana disimpok tanahnya dibungkus. Mawek agak dibuka kemak atong Ramadan kena luar.
Kak ada Ramadan kenapa ti buka jak bungkus ni maniaga tadarus di masjid. Selesai jak tadarus bungkus lewat kau. Bener mon nian kau ni kain pai mone keliaan ni injuk dihargai kidang ti segok kon. Adi ti bungkus kain bungkus plastik ti kau mone ti segok. Mawek ku dah cok ti buka lah. Mak ti buka setahun sekali. Dan yang ketiga adalah yang hidupnya merana orang alim ngedok pasangan durjana. Perempuan soleha taat ibadah agak tawak sembahyang agak tawak berbuat baik kidang gagah ni mak agak nuntun ni malah berbuat di luar semua itu sakit perana. Kadang-kadang ia agak berbuat sesuai dengan syariat sebagai wanita yang soleha tetapi bertentangan dengan keadaan dalam seharian. Tuh agak kepanjangan bulan puasa ani guru-guru maka ni kan harus taat kepada suami. Kidang ke bulan puasa agak mak puasa. Agak keseduan supermi. Agak keseduan kopi. Maka saya pesan ibu-ibu dang haga. Yuk. Kenapa? Kita berbuat baik kepada suami itu karena perintah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau puasanya karena malas, kidang kiulanya mau uyun kok. Ya Pak ya Bu ya. Bulan puasa kan nyupermi, bulan puasa kan ngopi, bulan puasa ngeteh, bulan puasa kan nyusu ngene. Kipak gua Coba. Nah, sebaliknya juga suami yang akan taat kepada Allah tetapi punya istri saimawat agak taat kepada Allah. Hati-hati ibu sebagai seorang perempuan menjadi tolak ukur kehormatan rumah tangga adalah istri. Sekam ragah ngilu mahap lain nak ngebela ragah lain. Ragahnya asing tadol nih, asing nakal nih. Apabila perempuannya taat, perempuannya soleha, perempuannya alim, insya Allah rumah tangga itu masih bisa diselamatkan. Maka lamun ngilu mahap lamun-lamun ibu Pak ngilu mahap lamun-lamun. Yo, nyaku cawakan habai buat kesalahan. Kedang ji saya harus ku sampaikan. Maka lihat survei membuktikan nih. Survei membuktikan banyak berhasil seorang anak yang dididik oleh seorang janda daripada seorang anak yang dididik oleh seorang duda. Itulah hebatnya seorang perempuan. Aduh apa lagi nya aku duti pundit aja. Kekuatan seorang perempuan. Bapak tenang kau. Mama kayaknya agak ngakom kon ramdonya aku ya tenang. Kita sama-sama laki-laki, wek kan empat nih. Nah maka saya titip ibu bapak, agak ku jawab kau bikin aja. Jawab kau bikin. Anggap pak sakit hati, teman. Maka ibu jadilah perempuan. 80% gen anak itu tergantung sama mak nih. 80% akhlak seorang anak itu tergantung sama seorang ibu. Karena 80% anak-anak itu bersama dengan ibunya. Api saya dah cok kena ikut sekam bakas, mawek ngedok, angkah nyenterum nih gawo. Betul. Nah. Iya. Tetapi seorang ibu kepada anak, pengasuhan, air susunya mengalir dalam daging dan darah menjadi darah daging seorang anak. Bak sekamnya mak ngedok. Maka nih hati-hati. Maka nih ibu-ibu jaga akhlak, jaga kehormatan keluarga. Maka nih nyakang le ibu-ibu dia Allah.
Tapi aku tunjukkan kuda di Facebook ini. Karena kidangnya mak pandai jadi postingan ini siapa? Wek siaran langsung nih di jahat. Penengah bergoyang. Facebook nih ibu-ibu lagi nari di tengah arena, penengah bergoyang. Pak percaya aku buka ikin. Dang ini kenanya. Nah hal seperti itulah kekiraan. Coba tanya zaman nurani kalian sendiri. Ragah ketiga ring mama ketiga kan. Jangan bu, kira nari di lamban. Oh Ustaz kan hibur suamimu. Jangan hibur suami orang, hibur dirimu di depan suamimu. Pagi-pagi tengah kon wae kopi, pisang goreng, setel kon lagu, nari dada peneraga. Alhamdulillah bang, pagi sini ajo wae kopimu, ajo pisang goreng untuk melengkapi kopi panasmu dan pisang goreng hangatmu. Saksikan aku berjoget. Maka ada goyang-goyang tulisan. Dua alternatif. Kemak agak nutup nari, kemak kenacung. Halo bu. Waduh ini sih ayah ini dong berteman sama Khairil je blokir kok blokir. Minggan kak siaran langsungnya mana cok ngeliat di blokir kan blokir. Saya mohon maaf, saya berbicara demi kebaikan. Dan itulah manusia. Itulah manusia. Hingga ngeliat saya juga kena jauh naramji saya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa jena. Tetapi kebalik, kak saya mejal naramji setulungan. Kak saya mahlau maka mak hak nyaga setulungan. Ibu, Pak. Nyadu berulang-ulang aku sampaikan. Coba ke ngeliat wek puari naram karaoke yang di tepekon tu di. Ngedok salon juga ji. Tano ramah ngedok juga ji tano. Niat ni pakai karaoke kan. Niat sangon ngabeli ni pakai hiburan karaoke. Tatkala naram ngeliat ngedengis tetangga naram karaoke, mak ngedok saya komen. Paling komen ni manihak ngedok salon hilang. Ono. Mak ngedok saya usil. Ki ngeliat tetangga naram karaokean. Coba kiwek ni minak muari naram ngedok salon juga ji ngiyasin dan malam Jumat di lamban ni tian pakai juga ji usil naram sini. Api nyin gila tis speaker aku. Hak ngiyasin tis speaker kena. Api buhatang ni. Kenapa yang kemarin tian sini karaokean naram komen? Turun tian ngaji ti komen kena riak lah. Ya kebunyi dangdut musik nutup gantian teh. Yang ngedengi yang yasin tu cak kon riak segala macam, pamer segala macam. Mana segala ne wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa no. Itu segala ne adalah soleh. Wanita muslimat multi, semuanya bermanfaat. Tapi lelegohan. Ibu yo legohan kacau ini kung dacok nyak ke tahu jo ono iyo. Terus dok idang-dang tisiar kan langsung kok. Dek dang gitok enggak. Dang gitok enggak lelek cucutik kau. Yang ketiga, ciri orang yang berbahagia itu, ciri orang senang itu yang ketiga, auladul abror. Dia mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha.
anak nih penurut, anak nih taat ibadah, anak nih mau ngepeliom mulun tua, tidak mempermalukan orang tua, anak nih malah mengangkat derajat orang tua nih. Ini si ketiga. Bagaimana mempunyai anak soleh? Tidak cukup dengan doa. Setiap sembahyang berdoa, ya Allah jadikanlah anakku anak soleh, jadikanlah anakku anak yang soleha. Tidak cukup dengan doa. Doa itu mengiringi ikhtiar. Ibu, Bu, ini kan muslimat, jadi ibu terus selamat. Nerang terok berdoa jamaah Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau kebun kelapa aku merebu ya Allah, kekirani nerang nanam kebun kelapa mawat kira berdoa aja orang. Hah? Berdoa. Ya Allah, kalau ladaku merebu tahun sini, nerang kekirani waktu berdoa senang ngedok kebun lada mawat. Pasti ngedok ngebani ku nerang kawa berdoa, mani nerang ngedok kebun. Ya Allah, doakan kalau kupiku merebu tahun siji, nakam kawa berdoa ngedok kebun kopi merebu, karena kita punya kebun. Kita pun demikian. Kalau kita berani berdoa, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Pertama, karena kita punya anak, dan kedua, karena anak senop sudah ditanami dengan ilmu-ilmu agama. Ditanya malaikat, jadikan anakku anak soleh-soleh ya Rob. Tanya malaikat, sekolah dipa. Sekolah ni dipa, sekolah STM. Nah lain seno doa ni, lain anak soleh-solehah ke STM. Jurusan api, mesin malaikat. Nah salah. Ke jurusan mesin maha didoakan soleh-solehah. Ke jurusan mesin didoakan supaya menjadi ahli mesin. Sesuai dengan apa yang diberi pendidikan. Ajo, ini apa? Ini nampai. Bang. Ay, muslimat. Dondong kita membakai ni, hak merila bunyin. Nyana kau nak jaga gila. Mahak kalian jak luar mani merubuk. Ben senang orang pakai ngisi sini. Abi pernah nemani ngepak-pak aja kat merilau ni. Lain gini ki, pening kape piye ki. Kudune mah iki ke bening, ini merah, ini hijau. Iki sing butak ngono ku ya. Lha papat bening kabeh. Ngopo? Ibu, seharusnya kini Bu, anak itu begini, anak Allah dan soleh itu, kalau kita masukkan gula berharap supaya apa? Manis. Tikukan garam supaya berharap Lah ini yang dimasukkan ke anak apa? Itu yang harapan. Setikukan gula ngeluasin. Yang diajarkan ke anak, sekolahnya di mana? Kok sekolahnya di situ, mintanya ke sini? Ini yang keliru. Maka mohon maaf, bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua, tapi banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Doa kalau metoh ya Allah, kalau metoh kita sia tiba bobong. Kalau soleh ya Allah, kalau soleh kita ngapain sih tikukan di anak-anak? Gegah nak menjadi doa wai tikeni sia kita berdoa supaya manis. No kimat anak tididikon di luar agama kita berdoa minta soleh. Dan yang kedua adalah untuk menjadikan anak soleh itu ngilu maaf Bapak Ibu. Ini lamun si sahakal jamana, anak diperintah untuk taat kepada orang tua. Anak tikiluna
Kalau kini ki bapak jama mak karena hadu meninggal, kirim Fatihah, kirim doa anak. Anak diperintah seperti itu. Sementara kita kena jama mbak neram. Sementara kita kena begitu kita ke ibu kita. Kenapa anak diperintah untuk mendoakan kita ketika meninggal dunia, sementara kita tidak mengerjakan apa yang diperintah kepada anak. Nah, kalau bapak meninggal doain ya. Makna kalau ibu meninggal doakan supaya dosa-dosa ni mak terhilangkan. Yuk nak yuk. Lah mak ni anak ni nanya, mak risau doa kondom pun. Bagaimana? Nah, harus sebelum anak kita doakan menjadi anak yang soleh dan soleha, kita dulu harus menjadi anak yang soleh dan soleha untuk kedua orang tua kita. Ada seorang orang tua yang ngedong-ngedong ibu udah Tuhan ya, kak nyancan gelas kira-kira tiak agak mengan tiak pinggan nih. Akhirnya anak nih disani kon anak nih api gelas sudi dipelok kon ijak pering kecahin pinggan nih tumbai makung jual melamin atau pinggan getah. Pinggan nih disani kon anak nih ijak papan. Ditanya anak nih bakal senang, Mbak, Pak ini untuk apa? Untuk nenekmu. Mengapi bang kena Pak? Nenekmu ini mak dacok lagi nyancan gelas tiak pecoh. Mak dacok ngancin pinggan lagi tiak pecoh. 3 hari setelah itu anak nih bakal seno nyepok pering. Gak nyepok papan. Ditanya bapak nih, untuk apa nak? Untuk bikin kayak bapak kemarin bikin. Kalau bapak sudah tua, agak kusani koyok kenomu neh. Tuh, Pak. Apalah arti sebuah gelas? Apalah arti sebuah piring? Berapa banyak kita masih kecil dulu memecahkan piring dan gelas ibu kita? Berapa banyak dan berapa lama neram memecahkan pinggan kayak gelas ini mak neram? Berapa kali neram numpahkan air? Ajo mak neram madu Tuhan. Ki tungkop cutik goh tibu tong. Loba ni mak leleguhan nana tungkop. Pira kali neram tungkop. Pira kali neram kencing di pangkuan ibunda kita. Ajo tungkop wae pusing gelas maribo jama mak saya. Hati-hati. Maka punya anak yang soleh dan soleh. Kuncinya apa? Pertama kita harus soleh dulu. Kedua beri didikan, ilmu agama masukkan ke dalamnya. Yang kedua, yang ketiga berikan makanan yang halal. Karena wat di selanjutnya dia. Nah. Ajolah mau nulun Tuhan sampai Tuhan mak selesai. Ilu mahak bu lamon sudah dan cerita ko lagi orang tua kita cukup kita sehingga itu yang tumbai aduh pai. Nakam ngana urusan ram dang tikeni ko jama mak ram lagi. Abang ini ngana we tukang asuh. Aduh pai nakam di wawang dan anak nakam tiang mampam ni. Cukup mereka dulu, Bu. Cukup mereka tumbai. Terhalang ibadah mereka karena air kencing kita. Sudah, jangan halangi mereka beribadah dengan air kencing anak kita. Aduh, baik. Nah, ini bagaimana? Harus anak soleh. Anak soleh. Aja lamon ibu-ibu mengaji. Mengapi alasannya mak dacok mirin? Ngapi? Wawang umpu. Betul. Uat si ngapi. Oke kena. Uat si anak ni sengaja mak agak medipan ni ko. Ngaji nak ngaji kerpa mak. Aja ngumpu munah. Subhanallah. Cukup Bu. Sudah cukup kita sing itu kotian. Sekarang giliran mereka, ayo beri kebebasan mereka beribadah.
beri kebebasan mereka menuntut ilmu. Kadupai teritu ko mana nara. Imaga peritu ikin ngana. Ilmu mahap lah. Ajo mau anak saya. Kita keliduk sekolah dia tamat SMA berangkat miri Tangerang apa? Kerja dia 3 tahun ulang asan. Telefon mak ajo wek nya durang ajo. Kapan mulang? Cuti kah 5 hari. Mulang ni kapan? Paling ruakan ni agak berdoa 2 hari sebelum doa mulang. Adu ya ti pedek kon salam. Nutuk bu ngimpuk kon berdoa mawat. Selesai jak berdoa, ikut beres-beres enggak 2 hari muloh. Nutuk ngimpuk kon ni angka ngepedek kok kena raton medek kabangi. 3 tahun di Jawa atau di Jawa pemenahan. Telepon mak, aduh pira bulan nak, kuruk pitu mak. Kaca nak, orang tua emak walaupun kadu nikah sayang ni luar biasa. Nah, mau mak dah cok medisan, kintu kedu pemenahan mulang gawak nak. Lah mulang pemenahan. Seminggu 2 minggu ngelahir. Cuti 3 bulan cuti hamil. Aduh bela cuti mak. Jadi apa agak mula kerja. Upi nada kong diusung nak ani mak ni. Agak apa ketika kerja nak ki umpu jaga diusung. Tidak apa kita nak. Kanah nyak ngoyan kau ni ani mak ni. Berangkat kerja luar. Anak ni di pak tinggal di Bekal. Kirim susu, kirim duit, telefon. Kaca nak aja bang umpu ye bintok. Jadi kena api gila mak. Itu jadi kena es dibutong ni Jawa. Subhanallah. Aduh, bicara apa? Sekolah SD mulang pemenahan luar. Non cewek, nah makanya ibu sudahlah, cukup kita yang merepotkan mereka, cukup neram sehingga hambat taati ibadah mak neram, tanun neram usaha sendiri. Mak neram hak kena tumbai jamandung neram mak. Halo bu, saya tuha coba wek nitip anak tumbai mana tidak? Rupang papa ada nak telur saya tibabai, saya tirandan, saya tebut terus saya. Mau hatan perituk dalam nginsong mau hatan tipik batok diandung ni mak jelma tumbai kena insong tibabai nginsong mah. Iya. Orang dulu begitu, mau hatan ngeritu kan ini apa? Ngisong walaupun belak tenai nama ti hari kon mulang bang lahir boleh ngisong mak kerasa tu. Halo bu pak. Nah bagaimana kita harus punya anak seperti itu, auladun abrar, anak yang soleh dan soleha. Kalau tidak dididik jangan harap kimawek dididik neram siji agang ada anak yang soleh agan juk mahal nah ada dah. Ya Allah makan agak soleh dan gak mau dan serah diniku mak daco harus ada ikhtiar. Keberapa aja no? Yang keempat ya albiyatus solihah. Asal kata ini ja albaiti. Baiti itu rumah, albiyatu rumah ni lamun jadi lingkungan. Hidup dalam lingkungan yang solehah, lingkungannya mahlau. Secara kebetulan maka ani Rasulullah dalam hadis ni ki agak pindah lamban
Pertama-tama kenali dulu siapa calon tetanggamu. Tanya apa kita aja. Nah kamu bisa mencukai luar biasa. Masa ni kumak pandai dah mak pandai nah. Sekali kita paham ni. Apa? Nak berbaik ke belah sini siapa sebab pernah dijelujuk ni sekali aja. Ada dijelujuk. Masa ni kumak pandai nah. Hati-hati kagaknya ni lamban lisan. Imak siap-siap dan tiga wai. Maka kenali dulu siapa tetangga. Lingkungan yang soleha, lingkungan yang baik, lingkungan saya angkon riwon. Lena lingkungan saya agak ngedok kepentingan gawah. Tetapi angkon si betul-betul mangkon, maka zaman tumbai ibu. Pak, ya nakam konya ni lagi lah makuat nakam jihad. Jelmah kekinian gak lagi separuh tumbai nakam. Kita nakam pandai tumbai lagi wek bubatok lagi pandai. Sambatan, ibu buka pulan sambatan. Bahasa nakam ni apa? Bubatok. Tano mak ada lagi sambatan. Nyabah bubatok ngegetas. Nanom bubatok sambatan. Kimangan sepinggan ruano zaman 10 tahun atau 20 tahun yang lalu bukalah warung makan di Pugung mak kelaju. Mak ngedok saya beli ni. Mana pada nakam lagi kung apa? Lagi kung kegangguan. Ija mengandi jaya. Mak kelaju mawat. Unid dan mak kelaju ki 10 tahun saya ada tegak ke diri penengah je. Mak nak saya beli ni. Nah akhirnya ke sini lingkungan itu, lingkungan yang tidak soleh, aduh. Mak ngendok jama ke belah lamban ni lalu ni beli pai petak ko separuh tidak ada. Mak ngendok saya kuah. Lalu ni beli pai durian sengandeng, mak ngendok saya kuah zaman dulu. Karena saudara. Udah durian ada mulai gugor ija kita bang agak nyecas ija nutuk apa ngahayu kai tuku wis padha mateng milih ayo nek pengen nyicip nutuk milih ada suluk uban dulu tanno Pak Nambi nakam jak nayuh ya kini nakam terkebian jual durian mak kenal lagi jema bayar. Makanya sering saya sampaikan tidak ada saudara mangdok puari lagi kecuali Kak Nayuh. Ampai de puari kana. Nak bayi bang kina. Ndoh nak bayar receh ndoh nak bayar. Minok-minokan main ram. Ya gila kan ya musim durian kan hati tawar 500 mau kita keni. Ya Allah. Nak bayi mau nyak je. Pira kira durian no. 50.000. Ada juga 30 sengandeng. Mak daco. Oh nak bayi. Ana ngampi seminggu ya terlebih minok. Waktu nakan ram saya di Pelamban. Retini muari, mak dah cok nama juga. Mak dah cok. Mengapi si muari tahu duit mak muari. Nah, maka ayo bagaimana kalau kita kebetulan dalam lingkungan si mawak soleha, mawak mahalau, Allah. Ya harus nakam bisa menjadi soleha lebih dulu. Lau ko hati nakam. Ya. Lanjut gobu. Nomor pira aja no? Nomor 5. Al-malu halalun. Yang ketiga, yang kelima selalu diberikan oleh Allah Ta'ala harta yang halal. Pokok ini Allah Ta'ala memberi halal terus. Dijauhkan dari rezeki yang haram.
Karena rezeki yang halal itu adalah rezeki saya tanam menjadi darah dan daging. Kembali sidi auladun al abror jeno, anak yang soleh. Salah satu syarat nih, berikan anak-anak kita itu bu kinyekula kon anak keni kanian barang sehalal, biaya nih sehalal, biaya sekolah nih sepok kon sehalal, penganik nih sepok kon sehalal, insya Allah barokah. Karena yang berhasil di lain nak manitian jadi inji, ngedok pangkat inji lain, keberhasilan itu bermanfaat kepada kedua orang tuanya. Anak nih dokter, kidang tugas di Kalimantan. Ya bak nih buhaban, mawek ku udah cok diubat nih. Ini yang kita harapkan. Acak neram tumbaina ka adu balak nanti ni ku jadi dokter kau ngapi ba ka emak je mah bak buhaban kana iki nak ngebayang-ngebayang ni kau nyuntik nah di Kalimantan tugas. Saya jadi abri tugas nih di Irian Jaya. Maka nih banyak anak walaupun disekolahkan di pendidikan agama, ilmunya tidak barokah. Kalau kadu di pondok, kadu dididik, tetapi tidak bermanfaat, perlu pertanyakan ada apa di balik semua itu. Mesti ada yang keliru dalam cara mendidik anak. Bu, bantu suami anda. Ngilu mahap lamun-lamun. Mani kiragahnya mak kita tu nyepok rezeki. Mani mengapi didorong oleh ni tanggung jawab. Duh saya halal, duh saya haram. Bangi kisiman saya halal, ngingok kon anak kajong mak mengan, maka pak haramnya. Induh tugel, induh api, gasak umum. Maka nih ibu-ibu harus teliti. Ki suami anda membawa duit saya di luar kebiasaan, patut dipertanyakan. Ya ipa bang, haralamone duit. Dari mana? Gak biasanya. Biasanya ngulang harian ke 100, 150. Abi bang tano 15 juta. Dari mana? Benur, alhamdulillah. Pertanyakan, ini tugas, jangan didorong. Tanyakan, ya ipa bang. Alhamdulillah dek, ngapa? Nah ya alhamdulillah syukur nih han. Mengapi? Lu mau ke nembus. Lu mau keluar si Pak Angka. Seorang suami yang bijak bang, ngilu mahab. Ngilu mahab lamun-lamun. Iyo duit ini, ulang kok, kadang nanti kini kau di anak-anak. Kasihan anak kita. Mereka tidak tahu apa-apa. Itu wanita yang soleh. Dengan mamanya haram-haram dona. Agak si halal mak dikeni, agak haram mak dikeni munah hijau kon. Enggak. Al-malu halalun tafaqun fid din. Yang ke-6 tafaqquh fid din. Semangat dalam mencari agama. Ini luar biasa seperti itu. Induh memang sauleh no mangat. Tetapi semangat beragama. Berangkat pengajian berangkat. Saya penting kumpul. Wallahu alam pak pandai niat di masing-masing dia janduh nak pandai. Induh mani. Nah, ceo dia sampai Nabi. Gamis sampai. Agak dijajak aku di pengajian. Terserah itulah. Yang penting kumpul dalam majelis. Dosa kamak terserah. Niat dari rumah apapun, tetapi kita sudah kumpul dalam majelis ini. Semangat. Oleh oleh ada saatnya. Walaupun tano sekarang ibu-ibu dengar, alok bawa sekenyuahan. Ada. Oh iya dia. Alok meniak nyak pesaka ni ceramah kau ni alok ni. Walaupun sekarang benci, tano menyuah, tapi demi Allah nanti suatu saat akan ibu-ibu benarkan semuanya. Nanti ya temondo ya. Semangat untuk menggali ilmu agama. Proses ibu, hasilnya Allah Ta'ala. Tetapi apa ini pepatah, keberhasilan itu tidak pernah membohongi sebuah proses. Kili membatang karena insya Allah wah nih pastilah monjak saya nanam sembah
semata. Walaupun hadir di masjid di kedugok lah, kadang kedugok di majelis. Rajin nihan ngedaa di pengajian. Pokoknya unggal pengajian hadir. Kidang kedugok. Jadilah, jadi. Minimal adu berjamaah dengan orang-orang yang baik, termasuk di Tujunapi, di lingkungan yang soleh. Ayo injil lingkungan yang soleh. Nomor 7 terakhir ya. Al-umrul barokah, ilmu yang berkah. Bagaimana ilmu yang barokah itu? Hadis Rasulullah mengatakan, ya, khairun nas, sebagus-bagus manusia itu yang fa'ahum linnas. Sebagus manusia itu yang bermanfaat bagi manusia. Uwe jelma di mabatin kita makdo manfaat. Harta ni lamun, mobil ni lamun, duit ni lamun, kidang mau manfaat jaba masyarakat. Agak tisok kan di pemekonan, agak jadi api, agak jadi protokol, mak ya pandai, agak jadi tukang bebasuhan, nggak pantas. Wong sugih, jelma kaya. Pokoknya hanya berpikir untuk kekayaan dirinya. Tidak pernah bercampur dengan masyarakat, tidak bermanfaat kepada masyarakat. Tinjame duit, pelit nih setengah mati. Ya problemnya ibu. Lamun semua agak lagi nginjame duit, mending ngebayarnya susah. Ya, makanya saya pesan sama muslimat, terutama bapak-bapak nih lah, jangan sampai bapak-bapak nih sampai agak ngutang lah. Nah, maksudnya utang lain ke ngutang lain. Ilmu yang barokah, yang manfaat. Tatkala meninggal dunia, kapan kita akan lihat ilmu kita barokah? Nanti setelah kita meninggal dunia. Mani nakam sinji, kita semua ini akan dikenang orang setelah kita meninggal. Sebaik apapun kita masih hidup, tidak dikenang orang lain. Sejahat apapun kita meninggal juga tidak menjadi kenangan orang lain. Tetapi kalau kita sudah meninggal, kina kam adu mati karena unyin nih sampai dibiti ulun, dikenang orang. Ingok. Oh dah ayah meninggal haji. Kanya bang ini dah atau maiki lagi ngure. Mojo ada adu mati mahayu. What? Ada di antara kita ini yang ditunggu-tunggu kematiannya. Uat saya cawan orang. Apa sih orang itu kok nggak mati-mati? Ya nih, uat. Karena kejahatannya, karena liciknya, karena jahil nih. Ada orang yang dinantikan kematiannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayo ibu-ibu sekalian, muslimat harus menjadi semulti. Saling membantulah, ayo. Saling mengambil manfaat. Maka mau dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam majelis agama. Apa salahnya semua ini? Dukung masalah agama, lenak masalah sabar dan syukur saja. Masalah agama, lenak masalah ngaji gawo. Masalah agama termasuk meningkatkan ekonomi ini muslimat. Ayo ketik, si budagang COD, daster belilah aja. Oh muslimat aja saya dagang, beli. Aja jual jambu muslimat, beli sama muslimat. Wah tukang bakso saya muslimat, saya lain, beli sama saya muslimat. Dukung ekonomi mereka. Wah saya jual sinjang muslimat, beli muslimat. Wah saya jual sepatu muslimat, pilih yang muslimat supaya agak mengankana sepok. Saya waktu makan muslimat, kebetulan sekretaris. Insya Allah gratis. Malah mak dikini singgah kan. Artinya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ayo saling bantu nah. Saling suhurean di kertu ini bahasa Lampung. Ayo. Sebagai informasi demi keuntungan dunia untuk akhirat. Ini teh cabi jo.
cabai murah aja. Kani bagi muslimat bagi set cabai murah. Kena kahwa kilo. Kejur masa yang beli puluh bagi pusat onan. Yang penting maksud saya jadi satu keluarga yang bisa multi manfaat, multi barokah. Lain agak kumpul-kumpul nakam sini hanya tikeni sabar, ikhlas lain, tetapi bisa meningkatkan api menjadi kebutuhan dunia wal akhirat. Merangkaunya ini paham maksud saya ibu? Paham. Medroso sadu lamun. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian saya terakhir penutup, saya titip jamaah muslimat semuanya. Coba kalau pembukaan, karena di acara-acara selanjutnya jangan hanya dibuka dengan bismillah, ya, bukalah dengan surah Fatihah sambil naram berkirim Fatihah kepada seluruh keluarga naram seradu menamulang berfatihah kepada Rasulullah naram ngilu berkahne. Maka bukalah acara dengan umul kitab yaitu surah Fatihah. Yang kedua, yang selanjutnya sebagai penutup ini, ayo ni ku apa je ku tulisnya ku ji muslimat ini mani rajin setiap bulan, maka ni ku tulis bulan ini you know, supaya lebih ngedok apilah ngedok manfaat. Kemudian kembali kita saling doakan, sekam di pondok saling doakan, nakam sama-sama berjuang. Nah, ya, kita lagi bangun masjid tano dan kabain hang ngilu duit mau nya ngilu duit mau. Doga Khairil, doga mana. Tenang. Saya hanya minta doanya. Dan ini sudah beberapa kali kita kumpulkan. Sampai sekarang sudah sebagian kita membangun juga aku jenuh manfaat kita sedikit manfaat itu ada kaleng sekam ni kaleng ni gelani gelis gerakan 500 sehari. Jadi nak pakai ibu-ibu kau termasuk bapak-bapak. Jadi setiap rumah Kijak Tanjung sampai Lemong sampai Cahaya Negeri Rata Agung adu tersentuh. Jadi setiap lamban ngaduk kaleng diisi 500 kebian 500 rupiah kling 500 dang muneh kini dok duit 2000 mulai agak ditukar kopai 500 dang mana perlu 500 menyewek saya cerita ngedok duit 50.000 senemon ya keliling nukor kini 500 maniti si 500 sehari. Insya Allah jadi kekuatan yang sangat besar. Dan yang kedua sekam pondok di Ngilu tolong jamaah muslimat nih sehingga kekuatan besar inji untuk obat kebutuhan obat kesehatan nih santri kijak dokter jak puskesmas berobat di puskesmas atau di dokter itu kadang-kadang kan malahan kadang-kadang lebih banyak obatnya itu tidak habis ya buat sisa ya tolong jangan dibuang kumpul koketi son koketi karena pengajian muslimat yang akan datang usung ketih kumpul kok keni ke jemaahnya. Kalau memang tidak mengundang saya titip jemaah ketua nih ya kecamatan titip mi pondok aja karena kami sudah bicarakan dengan pihak kesehatan kami minta tolong obat-obat itu nanti agak aku keni kagak susung kami puskesmas minta tolong mana yang masih layak dipakai sepase mawat karena simak layak ditokon dan segi layak tolong tisani inji obat api itu untuk kebutuhan sanak-sanak di pondok. Kalau memang lebih bisa untuk kepentingan umum nih insya Allah Bu ya. Nah ayo kita menjadi muslimat yang cerdas, muslimat yang selalu berpikir bagaimana kita selalu mencari celah ibadah. Lagi bu motor agak ngisi bensin bu dang tisepok agak bensin gegoh-gegoh di mana-mana kira do di kios sengkeno gani maka kira beli bensin pilih kios sekekirani kung pernah kelaju itulah bantuan dan malah saya laris karena kita membantu mereka sepok. Nah inji kios ini ada mesuput halu alangnya kelaju itulah tempat kita
memberikan amal ibadah pagun mansa bensin ni kegawa-gawa, harganya sama tetapi mereka bahagia. Alhamdulillah. Kelaju mune saya kata kelaju 10 kali. Ini salah satu contoh bagaimana kita menjadi muslimat berpikir untuk selalu langkah sedemi langkah selalu mengandung makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, lena saya sekian dua mau agak berlama-lama tetapi waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah ada manfaatnya. Untuk melengkapi pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan barokah dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni segala kehilafan kami masa lalu ya Rabb. Begitu banyak kemaksiatan telah kami lakukan. Begitu banyak ya Rabb kedurhakaan yang telah kami lakukan di masa lalu kami ya Rabb. Ampuni ya Rabb, maafkan kami ya Arhamar Rahimin. Ampuni juga dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni mereka ya Rabb. Ampuni dosa seluruh guru-guru kami. Ampuni dosa seluruh saudara-saudara kami. Ampuni seluruh dosa pasangan kami dan anak-anak kami. Ampuni dosa tetangga-tetangga kami. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin wal mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak keturunan kami anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak keturunan kami ya Allah anak-anak yang ahli salat, ahli ibadah, anak-anak yang berakhlakul karimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan kau jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang akan mempermalukan kami di dunia ini ya Rabb. Jangan kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang akan menghinakan kami ya Rabb di dunia maupun di akhirat ya Rabb. Jangan kau jadikan anak-anak kami yang akan menjadi beban ya Rabb, beban dunia maupun akhirat. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga mawaddah warahmah. Jauhkan dari keluarga kami ya Rabb, jauhkan dari keluarga kami ya Rabb godaan-godaan, ujian-ujian yang kami tidak mampu menghadapinya ya Allah. Allahumma Rabbana ja'alna hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alna mauta rahatan lana fi kulli syarrin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah hidup kami ini menjadi suatu kesempatan untuk menambah amal kebaikan kami. Jadikanlah hidup kami ini ya Rabb menjadi suatu kesempatan pada kami untuk mengurangi kemaksiatan, mengurangi dosa-dosa kami ya Rabb. Jadikanlah ya Rabb andai suatu saat nanti ajal kami tiba, jadikanlah kematian kami tersebut menjadi akhir seluruh dosa-dosa kami, menjadi akhir seluruh kemungkaran kami, menjadi akhir seluruh kezaliman kami. Mohon kepadamu ya Rabb, jangan kau matikan kami ya Allah sebelum selesai semua urusan dengan saudara kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan kau matikan kami ya Rabb sebelum selesai hutang piutang kami di dunia ini ya Rabb.
Jangan Kau matikan kami ya Rabb. Sebelum kami sambung tali silaturahmi di antara kami ya Rabb, pengatunian ya Allah, dangkung dicabut nyawa sekami ya Allah. Selagi sekam lagi lawan kenyuhan ya Rabb. Jangan sampai semuanya ini terbawa ke akhirat kami ya Rabb. Dan berikan kami ya Rabb jalan yang terindah, jalan yang terbagus ya Rabb, untuk kami merangkai tali silaturahmi kami yang sudah terputus ya Rabb. Ya Arhamar Rahim, hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kami ya Allah. Hanya kasih sayang-Mu ya Rabb yang dapat menyelamatkan kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang Kau ridhoi dunia maupun akhirat. Allahumma Rabbana ya Arhamar Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami orang tua yang patut dicontoh oleh anak-anak kami tingkah laku kami ya Rabb. Jadikanlah kami selaku orang tua yang ucapan kami patut ditaati oleh anak-anak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-Mu, tutupilah aib kami ya Rabb. Tutupilah aib kami, aib dunia maupun aib akhirat. Dan na'udzubillah, summa na'udzubillah, jangan Kau jadikan kami menjadi hamba-Mu yang senang membuka aib orang lain ya Rabb, sehingga Engkau pun akan membuka aib kami ya Rabb. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana irhamna ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu muslimat Kecamatan Lengong yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak juga sekalian, sampai di sini nyak ngilu mahab lamun-lamun pasti wat cawa saya salah, tolong uyun kok keti, wat saya kurang cukup kok keti. Insya Allah dalam keadaan sehat, dalam besok bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Mohon kepada pengacara ibu nanti yang kedua ranting, mohon kita bersejenak ya, yang tidak ada